pujian yang sangat indah yang dibawakan oleh Kiki dan juga Rini. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Sesuai pujian tadi, sambil duduk Rini, kita ngobrol sedikit. Bersyukur karena penyertaan Tuhan, bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, betul ya? Ya, betul Bagaimana sekali. mungkin ada yang mau dibagikan juga perjalanan sepanjang 2024 ataupun hari ini apa yang atau kemarin-kemarin apa yang dialami bersama dengan Tuhan, tentunya saat kita bisa bersyukur ada alasan tentunya untuk kita bersyukur. Apa mungkin yang bisa dibagikan hari ini? Kalau dari saya sangat bersyukur kemarin Tuhan boleh izinkan untuk mengalami banjir. Dan puji Tuhan itu boleh terlewati semua karena pertolongan Tuhan. Dan itu rasa syukur yang paling besar. Rasa syukur yang paling sampai besar saat ya. ini. Pernah mengalami musibah seperti itu sebelumnya? Kalau banjir-banjir biasa sudah sering. Tapi untuk yang kayak seperti kemarin itu Masuk dalam baru kategori luar pertama biasa itu, ya. iya. Kiki bagaimana? Kemarin pernah kena banjir juga atau tidak? Wah, mungkin lebih wow bersyukur Lebih saya wow. karena semakin tinggi banjirnya semakin saya juga bersyukur sekali. Oh, begitu ya. Karena Jadi sampai di dada banjirnya tempat saya. Jadi air sampai di dada. Mungkin di tempat ini tidak setinggi itu ya. Tapi tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Hari ini kita masih bisa kumpul lagi di tempat ini dengan keadaan yang tentunya baik dan diberkati Tuhan ya. Iya, betul Jadi sekali. kalau kita lihat bagaimana kita harus bersyukur. Sudah ada Pak Pendeta. Pak Pendeta Samuel Pangalo. Ya. Apa kabar Pak Pendeta? Baik. Silakan duduk. Ya. Tadi kita sempat ngobrol soal bagaimana menghadapi musibah banjir, perjalanan hidup sampai hari ini masih bisa kumpul, tentunya ada rasa syukur. Nah, mungkin tidak akan berhenti sampai di situ ya, Pak Pendeta Samuel. Bagaimana kita nanti juga punya memandang masa depan, memandang harapan, memandang kemudian tujuan hidup kita ini seperti apa. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi soal ini. Seperti biasa di Kabar Sukacita bahwa bagaimana kita juga akan menikmati firman Tuhan. Kita sudah menikmati pujian tadi dan kita akan terus menikmatinya dalam program ini. Dan tentunya pemirsa dalam Kabar Sukacita kita juga akan diberkati dengan bagaimana pesan-pesan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Nah, mungkin sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Pak Pendeta Samuel bisa pimpin dulu kita dengan doa sebelum kita akan menerima firman Tuhan. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami bisa ada dan biarlah apa yang kami bicarakan kami sampaikan. Baik lewat pujian, lewat suaramu, kami akan berikan telinga hati seorang murid dan guru besar kami akan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Tema yang akan kita angkat adalah bagaimana soal ini menurut pandangan Alkitab mengejar impian ya, betul Mengejar ya? impian. Mengejar impian. Iya. Nah, mengejar impian tentunya pada tahap sebelumnya kita harus bersyukur kita masih ada sampai ada. saat ini. Nah, sekarang target berikutnya adalah impian. Seperti apa pandangan menurut Alkitab yang bisa disampaikan oleh Oke, sebelum Pak saya Pendeta bicara Samuel? impian, Oke. bisa saya sambung sedikit dari Boleh. pembicaraan awal? Iya. Kalau soal banjir ini adalah sesuatu anugerah. Oh, iya, Artinya gini, anugerah. semua yang terjadi kita tidak bisa menyalahkan si A dan si B. Iya. Apapun yang terjadi dalam dunia, di muka bumi ini, semua seizin Tuhan. Tidak hanya banjir ya. Tidak maksudnya. hanya banjir. Masalah apapun itu. ya. Salah satu bagian kita bisa bersyukur Ya. ketika apapun yang terjadi, termasuk banjir, Ya. termasuk di tempat saya juga. Tapi hari ini, sebelum kita mengejar impian dan kita gapai impian itu, saya sambung di awal tadi bahwa tetap kita harus bersyukur, menerima kenyataan apa yang ada. Iya, betul. Sebab dengan bersyukur, maka kita selalu disehat-sehatkan. Amin, amin. Seperti Kita itu. masih ada dan soal impian itu tadi modalnya adalah bagaimana kita terus pertama mungkin ya terus bersyukur ya, Om Sam ya. Jadi gini, untuk mengejar impian, kita lihat ada dua sisi atau dua hal hari ini Pak Budi. Yaitu impian kita apa? Dan impian itu harus kita capai, harus digapai. Dan persoalan adalah bagaimana kita untuk mengejar impian itu sendiri. Nah kalau kita pakai kata mengejar impian, maka ini adalah sebuah perlombaan. Jadi nggak mudah. Iya, iya. Impian kita sudah ada. Nah, apa impian itu? Saya simpulkan semua umat yang ada di dunia, di muka bumi ini, umat yang beragama, mau agama apapun itu, impiannya adalah sorga. Ya, amin. Akhir finish daripada hidup ini bukan di dunia, tapi itu sorga. Inilah impian kita. Ya. Tetapi untuk menggapai sorga tujuan akhir hidup ini, Ya. kita harus masuk dalam sebuah perlombaan. Ini yang tidak mudah.
Nah, lebih baik kita baca ayat Ya, pokok kita betul. pada Silakan, pagi hari Pak ini. Pada hari ini, Pak Budi. Iya. Di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 24 dan 27, 1 Korintus firman 9. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 27, firman Allah berkata begini, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Jadi ayat yang kita baca dari 24 sampai 27, di mana ada sesuatu yang akan kita tuju. Ya. Dan ada sesuatu yang akan kita raih. Sorga dan pahala. Tetapi jangan lupa, dalam kita menggapai ada perlombaan yang serius yang harus kita lakukan. Wah, luar biasa. Jadi firman Tuhan pun sudah menggambarkan dengan jelas, berlari itu harus ada tujuan, begitu. Harus ya? ada tujuan. Berlari harus ada tujuan, seperti orang yang bertanding tinju juga tidak sembarangan Tidak memukul. sembarang memukul. Berarti begini ya gambarannya, Om Sam. Menurut saya orang semuanya hidup begitu kan, Yes. hidup. Tapi tidak harus sekedar hidup begitu Tidak ya. sekedar hidup. Tidak sekedar kerja, tidak sekedar menjalani hidup, tapi harus ada arti di dalamnya. Nah, seperti apa kalau firman Tuhan mengatakan bahwa hidup jangan sekedar hidup, itu seperti apa? Om Hidup Sam? jangan sekedar hidup. Menjalaninya jangan sekedar menjalaninya. Kita harus fokus, kita punya tujuan. Contoh aja, Pak Budi sekarang bekerja. Ya. Tujuan kita bekerja untuk apa? Tentunya bukan untuk hari ini. Ya. Untuk masa depan. Masa depan siapa? Bisa pribadi, Ya. bisa keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Jadi kita serius untuk menatap hari depan. Ya, kita harus serius untuk melakukan. Nah, itu yang diibaratkan kita hari ini bagaimana mengejar impian. Yang saya ibaratkan kita ini seperti dalam sebuah perlombaan. Sebagai seorang atlet. Nah, kalau kita ada di dalam satu gelanggang pertandingan. Ya. Yang pertama, kita harus serius mempersiapkan diri kita. Ketika kita ada dalam sebuah perlombaan, tanpa dengan rasa serius, tanpa keseriusan, jangan berharap kita akan menggapai impian kita. Seperti itu, Pak Budi. Itu kan keseriusan ini kan kadang-kadang orang berpikir, apalagi mungkin buat orang yang sudah mau bilang lansia juga, ya ini kan, kadang-kadang berpikir ya sudahlah, saya sudah tidak produktif lagi, mungkin ya tidak ada harapan lagi, tidak punya tujuan lagi. Kalau anak muda kan banyak Berapi-api, ya. banyak harapan, masih banyak tujuan. Nanti kita akan bahas itu nanti setelah ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang merasa dirinya kayaknya sudah semua saya lakukan, semuanya sudah saya, ya sudahlah apa adanya saja hidup ini. Itu menurut Alkitab seperti apa? Untuk menggapai apa yang ada di depan kita, impian kita yaitu sorga itu. Ya, surga tadi. Kita tidak hanya dibatasi dengan apa yang telah kita lakukan masa lalu. Jadi umur kita harusnya jangan membatasi kita untuk serius. Untuk mengejar impian itu. Sebab nggak cukup hari kemarin apa yang kita lakukan. Lalu hari ini kita berkata, oke, aku sudah melakukan hari kemarin. Hari ini kita santai, kita ongkang-ongkang kaki. Nggak bisa. Begitu. Jadi untuk mencapai impian kita, usia berapapun kita, selama kita bernapas, mari kita serius mempersiapkan diri ini sebagai seorang atlet untuk bisa sampai ke arah yang kita. Nah, ini yang menarik kan, Om Sam. Menjadi atlet kalau kita tahu di sebuah pertandingan ataupun dia tergabung dalam sebuah tim, apalagi tim nasional misalnya, kita sudah tahu bahwa fisik harus dipersiapkan, teknik misalnya, dan konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, kalau bagaimana dengan mempersiapkan diri secara rohani untuk dalam gelanggang pertandingan dengan tujuan surga ini? Satu, untuk supaya makanan rohani kita terpenuhi. Ya. Sebab ini yang akan menguatkan ketika kita ibarat seorang atlet,
kita sebagai seorang pelari yang terus berlari menggunakan langkah ini, maka kita butuh stamina. Ya. Itu tergantung dari Apa makanan yang kita makan. makan. Dari mana kita akan mendapatkan kekuatan rohani? Jangan lupa, dalam ibadah itu ada makanan rohani yang akan kita nikmati. Makanya jangan, apalagi kalau Pak Budi berkata gini, sudahlah kita umat Kristiani biar saya nggak hari Minggu nggak ke gereja, yang penting saya di rumah, saya nonton. Oh jangan. Justru kita dalam sebuah persekutuan, kita dengar firman Tuhan secara bersama. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan adalah makanan rohani dalam kehidupan kita. Kita butuh makanan, dan itulah yang Yesus berkata dalam dirinya. Makanan roti yang kamu makan, dia katakan kepada murid dan pengikutnya, itu akan apa sifatnya sementara. Tapi diriku adalah makanan yang sesungguhnya, yang akan membuat kamu tetap kuat selama kamu ada di dalam dunia. Jadi makanan rohani itulah firman Tuhan. Firman Tuhan. Di mana tempat kita mau makan itu? Salah satunya adalah dalam ibadah yang sudah dijadwalkan di setiap hari Minggu. Jadi tidak boleh cuma sekedar, kan dari sejak COVID banyak orang yang sudah terbiasa kayaknya nonton ibadah di HP saja. Yang menariknya Pak Budi, waktu sebelum COVID, saya dengan salah satu tokoh agama juga di Gorontalo. Dia pimpinan API yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan dia berkata begini, wah saya kalau melihat kondisi sekarang, sebelum COVID itu orang semua berlomba-lomba untuk ke gereja. Ketika COVID, kita ada aturan, bukan? Pemerintah atur kita bukan melarang ibadah, tapi ada aturan. Pembatasan, ya. Pembatasan. Ada orang mulai ngamuk-ngamuk. Wah, kenapa kita nggak bisa ibadah? Ini kan ibadah hak kita, ketemu Tuhan kan. Tapi waktu berjalan setengah tahun, ini menurut beliau ya, dia perhatikan orang sudah terbuai dengan enak di rumah. Ya, umat Kristiani yang tadinya protes, kenapa anda bisa ke gereja? 6 bulan berjalan COVID, mereka sudah terbuai, sudah enak. Akhirnya ketika giliran gereja dibuka lagi, mereka sudah susah untuk datang ke malah sudah berat untuk melangkah ke gereja. Nah ini kan jadi persoalan baru berarti ya Ustaz. Dan itu sampai sekarang dampak di gereja-gereja sampai 2024 sekarang. ya. Iya. Sampai sekarang itu ada orang sudah karena sudah 6 bulan 1 tahun nggak gereja, nonton televisi, akhirnya mereka udah ada seperti itu. Sudah tidak punya keinginan lagi untuk ke gereja. Padahal di sanalah kita bisa menikmati. Karena beda ketika Pak Budi makan makanan rohani dalam sebuah ibadah raya bersama-sama dengan ketika kita di rumah. Makan kita nggak teratur Pak Budi. Betul, nggak bisa. Di gereja kita duduk diam, makanan kita serap dengan bagus, ya kan, kita nikmati. Coba Pak Budi nonton televisi, nonton YouTube, dengar firman Tuhan. Ada di sana mengganggu pandangan kita. Fokusnya terganggu. Fokus kita terganggu. Malah kita sementara nonton kita biarkan. Makan itu kalau kita secara jasmani ini, coba makan nggak teratur, sehat nggak? Kita nggak sehat. Begitulah makanan rohani kita. Serius dalam ibadah raya, karena disitulah kita menikmati makanan rohani yang mantap. Luar biasa. Berarti memang ada satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa untuk bertanding dalam gelanggang pertandingan rohani tadi, salah satunya kita harus tetap dalam satu komunitas ibadah begitu ya. Tidak bisa kita individualis begitu ya. Mengatur diri sendiri nggak bisa. Apalagi mengatur diri sendiri. Nah ini persoalan yang paling banyak Om Sam. Mereka pikir ya kan sekarang ini kita bisa banyak tutorial, banyak di TikTok bisa dengar khotbah, di YouTube kita bisa menikmati praise and worship misalnya. Nah, apa pandangan Om Sam soal ini? Paulus berkata dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan kita membiasakan diri menjauhkan ibadah kita seperti dilakukan oleh orang-orang lain. Oh sudah ada itu. Artinya apa? Paulus mau kita harus bersama-sama. Ibarat kita dalam sebuah tim menjalani sebuah perlombaan itu sebagai seorang atlet secara bersama-sama. Jangan mau memisahkan diri. Kayak gitu. Jadi Paulus sudah katakan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Itu sudah disampaikan. Baik Om Sam. Kita akan lanjut ya, Kiki dan Rini. Kita akan nanti kalau ada yang mau disampaikan juga dari Rini dan Kiki di segmen berikut, kita akan jeda dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita. Dengan tema pemberitaan firman Tuhan, mengejar impian. Sangat menarik tadi di segmen pertama bagaimana Pak Pendeta Samuel sudah menjelaskan soal
bagaimana kita tidak harus sekedar beribadah, tidak sekedar hidup ya, tapi kita serius dalam beribadah. Kita harus punya tujuan yang jelas dalam bagaimana kita mengiring dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, yang menarik, maksudnya kalau kita baca lagi ini 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24, bahwa kalau dalam gelanggang pertandingan semua pesertanya banyak begitu Peserta, ya. yes. Wah, banyak begitu yang ikut, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itulah larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Ini gambaran apa maksudnya? Jadi kayaknya kok sulit ya kita harus mendapatkan impian sorga tadi itu. Jadi kita dalam ayat ini kita tidak bicara, sebenarnya Paulus maksudkan tidak bicara tentang jumlah nominal berapa. Tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya itu dibicara siapa yang serius. Oh, dalam konteks itu Dalam ya. konteks itu dia hanya memberikan sebuah contoh. Kan dalam sebuah perlombaan ada satu orang yang akan pasti memenangkan itu. Ya. Nah, sebenarnya maksudnya bukan hanya bilangan satu ini. Tetapi dia berkata di ayat selanjutnya, orang yang sebelum sampai di sana, orang inilah yang serius. Orang-orang inilah yang serius. Dalam sebuah kelompok itu pasti hanya satu orang. Karena memang dalam sebuah lari hanya satu, Ya. aturannya begitu. Ya bukan? Nah, tetapi kalau kita lihat maksud secara rohani, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang serius menjalaninya, karena dia mulai berkata di kalimat-kalimat selanjutnya, siapa yang memfokuskan, jangan lihat kiri, lihat kanan. Nah, orang-orang itulah yang akan mendapatkan apa yang kita impikan. Ya. Itu, mengejar impian. Sekali lagi untuk pemirsa hari ini, impian kita adalah sorga. Iya kan? Impian kita adalah sorga. Nah, kita orang yang ada dalam sebuah perlombaan, orang yang serius inilah saya bilang di awal. Orang yang sungguh-sungguh inilah. Ya. Yang tidak mau menoleh ke kiri ke kanan. Coba Pak Budi, sebagai seorang pelari, ketika kita lari 100 meter, kita hanya sibuk lihat kiri. Waktu kita jalan, waktu kita lari, anak kita panggil, Papa, kita lihat kiri. Istri kita pas di kanan, kalau Pak Budi udah menikah, bukan? Ya. Ya. Atau kalau Pak Budi belum menikah, pacar kita teriak, sayang. Waktu Fokus kita kita lari, tidak lagi. kita sudah nggak fokus. Kita lihat kiri, lihat kanan. Yang tadinya kita akan menjadi nomor satu. Ketika kita lihat kiri, lihat kanan. Akhirnya, karena kita nggak fokus, orang lain akan mendahului kita. Sebenarnya seperti itulah yang Paulus maksudkan. Ya. Jadi siapa yang serius, itu akan. Nah, ini di gelanggang pertandingan ya, di apa namanya, lintasan lari. Nah, tapi kalau di kehidupan kita sehari-hari, gambaran untuk kita sering terdistract atau terganggu itu seperti apa? Misalnya mengganggu fokus kita gitu di dalam hidup kita. Banyak ini. hal. Ketika kita serius misalnya gini, nggak usah jauh-jauh lah. Ketika kita ingin serius dalam mengiring Tuhan, soal ibadah, itu kan ibarat kita sedang berlomba, setia kita, ketaatan kita. Nah, salah satu adalah yang akan mengganggu kita dalam kita sedang ada di lintasan itu. Maaf, terkadang, maaf ya. Biasanya gini, ada orang ketika dia menikah, berdoa ke Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi 2-3 tahun dia belum punya anak. Oke. Iya kan? Oh Tuhan, kasih saya anak. Kalau Tuhan kasih anak, saya lebih setia. Nah, Tuhan kasih anak, keturunan. Tuhan kabulkan doa. Tahu-tahu pas anak mulai kecil, lahir dia mulai kecil, lucu-lucu, ya kan? Nah, belum ada babysitter. Akhirnya istri mulai berkata, Papa dulu ke gereja. Wah, itu mulai ya. Saya jaga anak, ya kan? Minggu depan gantian. Mama ke gereja, Papa yang jaga anak. Itu dari sisi Tuhan kasih keturunan. Yang lain apa yang akan mengganggu kita supaya kita nggak fokus? Usaha. Ya. Kita buka toko. Waktu kita belum diberkati Tuhan, datang ke gereja. Masih rajin. Datang ya. ke pendeta. Pak pendeta, pastor, ketua jemaat, tolong doakan saya. Saya mau buka usaha jualan pisang goreng. Ya kan? Wah, orang pikir pisang goreng ini gimana? Tapi dia setia. Ketika pisang goreng tadinya di pinggir jalan, lakunya, orderan nggak pernah ini, online secara langsung. Luar biasa penghasilan 1 malam sampai 2 juta. Nah, pas mulai ada ibadah malam, rayon, wadah. Karena mama Sibuk yang ini, atur-atur ini apa namanya, saya nggak tahu itu soal goreng-gorengnya. Apa namanya, bumbu-bumbu itu. Bahan-bahannya. Bahan-bahan. Mulai suruh kepada kamu saja ke gereja wadah. Mama nih pesan orderan ini banyak sekali hari ini 500. Iya, Iya kan? iya. Nah, semakin naik.
Orderan bukan hanya sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Sampai di hari tapi ibadah. hari Minggu. Ibu, saya pesan pisang goreng, soalnya tamu saya ada. Ada kegiatan di hari Ada Minggu. kegiatan ya. luar biasa. Mulai pesan, sudah anak-anak ke gereja, mama yang goreng pisang Wah. goreng. Nah, hal-hal ini kelihatan kecil, sepele. Tapi inilah yang akan mengganggu fokus kita Iya. dalam lintasan itu. Makanya Paulus bilang, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Kita harus punya ketetapan iman. Kita berdoa, Tuhan berkati, waktu untuk Tuhan, kita kasih untuk Tuhan. Seperti itu Pak Iya. Budi. Mungkin Iki Atori ini pernah enggak punya pengalaman, aduh Tuhan, ini niat betul ini mau, saya harus datang ke ibadah atau saya datang harus melayani. Tapi kadang ada satu keadaan kondisi yang, aduh bagaimana ya di antara dua pilihan Iya, misalnya. yes. Berat untuk meninggalkan hal ini, tapi berat juga kalau tidak ke ibadah. Pernah enggak menghadapi situasi seperti itu? Ini mungkin pelayanan atau ibadah atau seperti apa? Kalau saya sendiri pernah, Hmm. tapi waktu itu belum di dunia pelayanan, Oke. bukan dalam hal pelayanan begitu. Sebatas ibadah dulu begitu ya? Iya, Atau kayak ya? cuma sekedar ingin pergi ibadah tepat waktu, tapi ada pekerjaan yang menghalangi jalan. Iya. Dan di sisi lain juga harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan. Tetapi waktunya itu betul-betul sudah tidak bisa ini. Jadi memutuskan, ya sudah kalau tidak sempat pergi ibadah mau di apa. Soalnya kalau kayak pribadi itu kayak percuma mau pergi kalau sudah lewat firman. Oh begitu. Tidak ada apa yang mau Oke. didapat itu kalau dari saya pribadi. Om Sam bisa menanggapi itu. Ini kadang-kadang orang pikirkan, aduh pekerjaan juga ini dari Tuhan misalnya begitu. Berkat ini, orderan ini dari Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah sebenarnya ada cara mungkin yang bisa Om Sam sampaikan untuk bagaimana kita tetap fokus meskipun ada keadaan seperti itu? Kita harus bedakan ketika kita datang sebagai jemaat, ini dalam konteks ya, Iya. beliau sebagai hamba Tuhan. Iya. Ya. Ketika dalam konteks jemaat dan konteks sebagai hamba Tuhan. Nah, bagaimana bijak-bijaknya kita harus bisa mengatur Bijak-bijak mengatur. waktu, kesempatan. Nah, mungkin ketika ada hal-hal yang secara dadakan. Nah, itu kan kalau dadakan, kita juga tidak bisa ini. Nah, itu kita tinggal hikmat yang Tuhan kasih ke kita. Apa yang harus kita lakukan. Beda kalau ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini ya. Itu yang saya bilang ya, tadi kan di contoh tadi kan itu sudah sengaja. Suruh suami ke gereja, mama ini yang masak, ya kan? Mama yang jemput tamu gini-gini. Nah, itu sudah unsur kesengajaan. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya mendadak, nah itu tinggal hikmat Urgent, kita. ya. Iya, hikmat kita bagaimana. Dan saya rasa kalau sudah seperti itu, Tuhan lebih tahu. Ya. Contoh aja, dari sini Pak Budi mau ke gereja. Hal-hal yang kita nggak duga, tiba-tiba muncul. Oh iya, saya sempat sharing mungkin ke Om Sam saat mau ibadah anak tiba-tiba sakit begitu Anak ya di tengah tiba-tiba jalan sakit, iya. sudah dekat gereja. Betul, akhirnya ini putar lagi, balik ke putar rumah balik. sakit. Nah, itu seperti lain itu. lagi ceritanya. Karena kita tidak punya niat untuk tidak ke nggak punya gereja. niat seperti itu. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita rencanakan dan hal yang tak terduga yang kita lakukan. Iya, iya. Jadi itu ya batasnya apanya kategorinya jangan dengan ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan ibadah. Betul. Itu kita mengabaikan seperti itu. Karena memang kalau digambarkan di sini larilah begitu rupa begitu ya Om Sam ya. Jadi tidak boleh sekedar hanya ibadah begitu kalau begitu. Apa yang harus dilakukan dalam ibadah Om Sam supaya betul-betul kita ini connect dengan Tuhan ataupun selalu ada dalam urapan Tuhan atau Kalau kita hadirat Tuhan. kembali ke mengejar impian, kita kaitkan dengan ibadah. Seorang atlet kita ada dalam lintasan itu, salah satunya kita ada dalam serius untuk beribadah. Iya. Ya kan, untuk sampai di sana. Ingat, untuk jemaat, ya bisa saja lah untuk hamba Tuhan. Sampai sama Tuhan, ya. Ibadah itu jangan hanya berpikir pujian dan firman. Konsep itu salah. Kita harus tahu kata ibadah, doa pembukaan, sampai doa berkat, itulah Satu bagian paket ya. ibadah. Jadi kalau kita sudah, apa yang harus kita lakukan dalam ibadah? Ingat, melangkah dari rumah. Engkau tahu jam 9 atau jam berapa di gereja kita Sudah ibadah. mulai, ya. Minimal jam 9 teng. Atau ibadah jam 10 mulai, jam 10 teng memulai, kita harus ada di situ. Itu tanda kita serius. Jangan serius. ada orang berpikir gini, ibadah jam 9. Kita jam 9 dari rumah. Kita kehilangan berkat. Masih dari ada awal. masih ada doa pembukaan Iya. lah nanti. Bahkan ada satu cerita Pak Budi. Ketika ada jemaat, dia setiap datang ibadah, itu sudah kalau ibadah mulai jam 9, dia setengah 10 baru datang.
Nah kebetulan ibu ini dia jalan kaki di kampung. Salah satu kampung, saya nggak mau Iya. bilang kampung mana ya. Dia jalan Tapi kaki. kisah nyata ini Om Sam. Kisah nyata. Nah kampung itu kebetulan gereja. Iya. Sebelah jalan dari gereja itu adalah pasar. Wah, gereja bersebelahan dengan pasar. Dengan pasar. Oke. Jadi orang-orang pasar pertokoan itu sudah tahu. Ketika ada tanya begini, jam berapa sekarang? Orang-orang pertokoan ngomong sambil bercanda. Itu ibu sudah lewat belum? sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Iya, 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 iya. Oh belum lewat? Oh berarti belum 9:30. Padahal lucu nggak, Pak Budi? iya, iya, iya. Iya. Penandanya kalau ibu Kalau lewat ibu itu udah lewat berarti udah 9:30 atau 9:30 lewat. Karena ibu itu datang ke gereja Rutin 9:30. seperti itu. Nah gitu. Berarti kita nggak serius dong. Jadi kita harus tahu nih. Iya, 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 Mau saya rasa gini, bukan hanya umat Kristiani, mau agama apa saja. Saat Iya kan? beribadah Kalau harus- kita ibadah jam sekian, orang mau serius itu, mari sebelum ibadah dimulai, kita harus ada di sana. Sebelum ibadah berakhir, kita harus tetap ada di ruangan ibadah. Jangan udah selesai dengar Habis firman, udah mau ke tempat piknik kan? pas ya ke tempat piknik udah janjian, pas mari kita berdiri, kita berdoa tutup mata, semua tutup mata, dia keluar dari pintu sebelah. Ini celaka. Kalau ada begitu harus bertobat. Harus betul. Jadi tanda serius adalah on time ibadah On time. dan juga jangan buru-buru pulang. Yes. Karena ibadah itu adalah satu paket bagian yang tidak bisa Iya. ditinggalkan. Nah, itu begitu ibarat ya. kita ada dalam sebuah perlombaan untuk mencapai sasaran kita. Kayak latihan juga di di tim begitu sebagai Iya. atlet, ya tidak mungkin dia datang latihan terlambat pasti. Betul. Ada konsekuensi, ada sanksi. Iya. Orang-orang yang serius dan hasil itu nggak maksimal. Hasil ya kan. Nggak bisa maksimal. Bagus itu Pak Budi sambung tadi itu. Kalau secara fisik kan, Iya. kita orang atlet-atlet, kita latihan aja kita nggak tepat waktu. Pasti ada sanksi Iya. malah. Salah satu kehebatan Ronaldo, Ferguson, saya baca ya. Ya. Kenapa dia punya tendangan luar biasa, selalu terarah. Kita nggak membedakan Ronaldo Messi ya, enggak. Tapi ini soal Ronaldo. Ferguson akui, setengah jam bahkan 1 jam sebelum latihan, Ronaldo sudah ada. Oh, disiplin sekali. Disiplin. Bahkan 1 jam sesudah latihan, dia masih di lapangan. Makanya jangan heran. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu pemain sepak bola terhebat di dunia adalah Ronaldo. Karena serius. Karena kedisiplinan dia Mempersiapkan diri. mempersiapkan Seperti diri. itu, Pak Budi. Berarti memang untuk mendapatkan hadiah sehingga kita bisa peroleh itu adalah salah satu indikatornya kita harus betul-betul tidak sekedar ibadah begitu ya Om Sam ya. Tidak hanya sekedar hadir begitu kan. Yes. Karena kan orang pikir kan yang penting gembala so lihat atau yang penting saya ketua komsel so lihat, Sudah yang lihat. penting saya koordinator apa so lihat begitu. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi alasan orang untuk apa yang bisa menyalahkan saya? Saya juga hadir dalam Hadir. ibadah. Nah, berarti ini soal kualitas dong Om Sam. Yes. Kalau cara ibadah kita seperti itu akan menghasilkan kualitas seperti apa kita. Iya. Apakah kita rohani bertumbuh atau tidak? Itu akan muncul. Dan kalau tipe orang seperti itu rata-rata orang akan menjadi hakim dalam sebuah ibadah. Jadi hakim. Yes. Maksudnya bagaimana ini Gini, Om Sam? Hakim. orang datang ke sana hanya store muka. Iya. Hanya berkata yang penting aku sudah hadir, dilihat gini, Iya. nggak mau serius. Maka cara berpikir dia akan menguasai kehidupannya. Bukan cara berpikir dia secara rohani. Tapi cara berpikir dia, selalu cara pandang dia. Apa yang dia pikirkan, dan ini akan bahaya. Oh mungkin nanti dia keluar gereja, lihat orang yang tidak ibadah. Wah kamu ini saya ibadah, kamu tidak. Itu Iya, langsung begitu. bisa semudah itu Akan menghakimi begitu, iya. orang. Karena dia sendiri sudah latih, dirinya sendiri saja sudah seperti itu. Gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Seperti itu. Jadi dia akan jadi hakim bagi orang lain. Dalam bahasa rohani dia akan jadi ahli Taurat. Iya. Ahli Taurat, mengerti firman tapi kosong. Dia bisa berbahasa roh, tapi dia nggak punya apa-apa dalam dirinya sendiri. Itu dia akan menjadi ahli Taurat. Semua ayat dia tahu. Pak Budi bicara dengan saya ngomong begini, Pak Budi sudah lebih tahu ayat dari saya. Tapi rohaninya itu kosong. Seperti itu. Kalau orang hanya ke gereja, hanya store muka. Iya. Bagaimana ini menarik Om Sam. Bagaimana kita mengetahui orang itu
Sebenarnya kita tidak perlu tahu, tapi Yes. ada tanda-tanda orang yang seperti itu misalnya. Sendirinya akan kelihatan karakter. Sendirinya akan kelihatan ya. Yes. Begitu. Nah, kita akan lanjut lagi soal ini bagaimana menariknya kita tidak boleh sekedar mengetahui begitu firman, tidak hanya sekedar hadir dalam ibadah, tapi nanti kita diskusi lagi soal itu Om Sam. Kita akan jeda dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita, kami segera kembali. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Kembali dalam Kabar Sukacita masih bersama Bapak Pendeta Samuel Pangalo. Menarik sekali perbincangan kita atau pembahasan kita soal firman Tuhan mengejar impian ini. Saya mungkin untuk lebih mempertajam lagi bagaimana nanti kita, tadi sudah dikatakan bagaimana kita lari begitu rupa itu artinya ya tidak sekedar ibadah tapi serius, karena faktor yang membedakan kita dengan orang yang lain yang tidak akan mendapatkan hadiah adalah orang yang tidak serius. Tadi. Mungkin ada lagi hal-hal yang bisa mempertajam soal ini. Kita sudah bicara tadi, kita punya keyakinan kita ada di tempat di mana yang kita impikan. Ya. Ya kan? Yang kita kejar itu. Kenapa perlu kita tegaskan itu? Karena kalau Pak Budi bisa atau kita bisa lihat dari ayat yang ke-27, Rasul Paulus sempat bilang begini, kalau kita tidak serius, dalam 1 Korintus 9 tadi ya, kalau kita nggak serius, maka kita bisa-bisa tidak akan sampai di garis akhir. Dia pakai kata jangan-jangan aku ditolak. Berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Kita nggak sampai kepada sasaran. Nah, kalau kata ditolak, coba Pak Budi tolong baca 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayatnya ke-6 sampai 8. 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Menarik bukan? Ya. Jadi dia khawatir jangan sampai dirinya ditolak. Itu hanya dia berpikir seperti itu. Tapi dia tegaskan dalam ayat 6 sampai 8 2 Timotius 4, pemirsa, hari ini saya mau berkata bahwa kita tidak sia-sia seperti apa yang Paulus sampaikan. Di balik kekhawatirannya itu, tapi dia sudah berkata, aku mengakhiri pertandingan. Wah, luar biasa. Artinya apa? Dia sampai di garis finish. Sampai di garis finish. Menerima mahkota yang luar biasa. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, mengejar impian. Paulus sudah, saya ambil sebuah kesimpulan bagaimana dia ada dalam sebuah perlombaan. Dia pakai bahasa, darahku pun aku telah curahkan. Oh, Ini itu menggambarkan serius. Luar keseriusan biasa. Paulus. Iya, orang kalau sudah kita bahasa area ya, bahasa kita Sulawesi, dia super darah-darah nih, iya kan gitu kan? Sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah nih, dia menghasilkan sesuatu. Itu Paulus katakan, darahku aku sudah curahkan. Ini gambaran begitu serius. Dia berusaha, jangan sampai dia ditolak. Tapi dia berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Wah, bukan sekedar mengakhiri pertandingan. Pak Budi, saya harus akui, saya ada di studio nih TVRI Gorontalo. Itu sebuah anugerah.
Tapi kalau melihat latar belakang saya, Ya. semua pendidikan berakhir nggak baik. Iya, 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 iya. Iya kan? Tapi kalau saya ada di sini, Tuhanlah yang mengubah saya. Iya. Iya, itu bicara dari pendidikan saya. Logikanya saya nggak cocok ada di sini. Memberkati pemirsa. Semua pendidikan saya berakhir nggak baik. Mungkin saya pernah katakan di sini, saya SD bukan lulus, saya lolos. Ini kemurahan Tuhan berarti. Kemurahan Tuhan dan dipakai oleh guru-guru kan. Iya, iya, iya. SMP. Saya dulu SMP 1 Limboto. Ya, sampai kelas 2. Saya bertengkar dengan guru. Saya mau dikeluarkan, saya kembali ke kampung. Kampung saya kan. Akhirnya saya kelas 3 di kampung, saya tidak lulus, tapi saya lolos. Kemurahan Tuhan juga lewat guru-guru. berarti. SMA ya saya sebut SMA dulu. Iya. Saya nggak tahu sekarang ya. Iya. SMA Prasetya Gorontalo. Saya hanya sampai 6 bulan. Padahal saya 2 bulan awal saya termasuk siswa yang baik. Kayak saya terpilih di vokal group, saya terpilih di menari mau di ke Pulau Saronde di Gorut. Dulu masih rame-ramenya. Tapi 6 Festival bulan seperti itu ya. saya dikeluarkan. Ya kan? Saya kembali ke Kampung halaman. kampung halaman dan SLTA pun saya hanya 6 bulan. Saya kejar paket C. Jadi secara pendidikan saya ini nggak ada apa-apanya. Tapi saya harus akui kalau sampai saat ini saya dipercayakan Ya. dengan kesekian kali ada di sini, ini sebuah anugerah Tuhan. Dan itu bagian daripada saya serius dalam lintasan perlombaan itu. Dan saya punya tujuan, saya harus akhiri perlombaan saya sebagai hamba Tuhan, Ya. berlari dengan tidak menoleh ke kiri ke kanan. Hasilnya saya rindu seperti Paulus. Luar biasa. Baik, the best. Di gambaran yang luar biasa Om Sam ya. Gambaran luar biasa. Darah sudah dicurahkan, seolah-olah kematian sudah dekat. Sudah dekat, betul. Menggambarkan keseriusan. Nah, yang menarik tadi dari yang sangat penting juga bisa digambarkan dari apa yang Om Sam sudah jalani dalam kehidupan. Artinya kesempatan kita untuk serius itu selama nafas masih ada, gunakanlah kesempatan itu untuk serius. Ya, mungkin sebelumnya tidak serius begitu ya. Tapi selama Tuhan masih karuniakan hidup ini, artinya kita bisa punya untuk kesempatan serius. Begitu. Siapa yang menulis Korintus, siapa yang menulis suratan Timotius, siapa yang menulis Ibrani, itulah Paulus, satu sosok yang sama. Kalau kita kaitkan semua ayat berkaitan dengan perlombaan, kapan Paulus serius? Ketika dia jumpa Tuhan yang mengubah hidupnya, lalu dipercayakan tugas-tugas kepada Paulus, tidak ada satu pekerjaan pun yang dia laksanakan dengan tidak serius. Semua tuntas, tas dan tas. Itu juga buat gambaran kita ya Om Sam ya. Yes. Mungkin ya dulunya kita sering tidak menuntas, tidak serius lah dalam hidup ini, terutama dalam mengejar impian dalam kerohanian kita untuk mencapai sorga tadi itu. Tapi ternyata memang Tuhan kalau kasih kesempatan secara personal individu ya kita gunakan ya harus dengan baik ya Om. Dan ini bukan berlaku saja dalam pelayanan tanda kutip ya, bukan kita sebagai pendeta, pelayan di gereja, dunia sekuler pun. Ketika kita ada di sana kita harus percaya Tuhan tempatkan kita di sana. Ada. Dan kalau kita sudah membiasakan diri serius bertanggung jawab kepada Tuhan, itu akan mengalir dampaknya, efeknya di mana kita bekerja, kita bertanggung jawab dari sisi waktu. Ya, korupsi bukan saja bicara uang, waktu saja. Kalau kita nggak tepat waktu, kita suka pakai waktu yang harusnya jam termasuk sekian, korupsi. itu korupsi. Nah, itu kita nggak serius. Dan saya salah satu orang yang serius dari sisi waktu. Saya ibadah jam 9, setengah 9 saya harus ada di gereja. Kecuali ada hal-hal yang kita tidak duga, ada tamu tiba-tiba datang ya. Tapi minimal saya sudah sekian puluh tahun, saya jadi gembala hampir 15 tahun. Tidak pernah saya dalam ibadah lewat jam yang sudah ditentukan. Saya harus tepat waktu. Berarti kedisiplinan itu harus jadi gaya hidup dan budaya kita yang melekat menjadi karakter begitu ya? Ya, karena seperti itu. Mau tidak mau harus. Serius tidak bisa dipisahkan dari kedisiplinan begitu. Karena kita menjadi teladan. Baik, baik. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat bahwa memang mencapai garis akhir itu ada kata-kata telah memelihara imannya. Berarti memelihara iman ini kan kalau bicara memelihara ada satu waktu panjang yang harus dilewati. Konsisten itu. Nah, itu bagaimana? Itu soal serius tadi tuh. Seperti saya bilang kan, Paulus dari awal ketika dia jumpa Tuhan dipercayakan, dari situlah sampai dia mengakhiri pertandingan. Dia memelihara iman. Dia serius.
dia konsisten dengan apa yang dia lakukan. Kadang Om Sam, apalagi anak muda begitu. Yes. Labil kan ya, grafik hidupnya itu lagi pengen mood serius. Ya, Tapi kadang-kadang kalau lagi ndak mood, luar biasa juga mengabaikan segala sesuatu yang dipercayakan atau dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana ada pesan ke anak muda khususnya ini untuk menjaga konsistensi kalau dalam firman ini kan ditulis sebagai memelihara iman. Ada konsisten di sana Ada kan. konsistensi Nah, dari di waktu ke waktu dia tetap konsisten. Iya, tidak naik turun Tidak naik turun. keseriusannya. Memang bicara anak muda, usia-usia seperti usia yang labil, ya kan. Nah, perlu untuk kita membiasakan diri. Membiasakan diri. Kalau mereka misalnya terlibat dalam sebuah pekerjaan, maka dari hal-hal yang kecil, jangan kita langsung ke ibadah raya, ke hal-hal yang besar. Dari hal-hal yang kecil, kegiatan wadah pemuda, disitulah diterapkan mereka. Untuk bagaimana kita, kalau bicara waktu, kita disiplin. Kalau dari hal yang kecil sudah terbiasa, maka dalam ibadah raya, tanggung jawab lebih besar, mereka nggak susah untuk bertanggung jawab. Memelihara konsisten mereka. Iya. Gitu. Karena kan jangan sampai apa yang digambarkan firman Tuhan sampai di garis akhir, sampai di hari penghakiman itu misalnya, lalu ternyata kita siapa kamu begitu, kamu ditolak. Kamu ditolak, celakanya. Kenapa sampai seperti itu, terjadi hal seperti itu? Ya itu kalau memang misalnya ada penolakan, dia nggak sampai garis akhir, saya bisa memberikan sebuah gambaran, sedikit kesimpulan dari apa yang kita bicarakan. Satu, karena tidak ada keseriusan. Itu yang pertama. Iya, dalam kita sedang berlomba itu. Dua, tidak ada tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kita, sudah ditaruh di atas pundak kita. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan, tapi kita tidak melaksanakan. Yang ketiga, Kristen secara tadi, kita datang ke gereja sebagai hakim, karena kita hanya setor muka ke sana. Ingat, dalam Matius pasal 7, ayat 21 sampai 22, berkata bahwa tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan ada di garis akhir, akan ada di mana yang dia impikan. Karena apa? Mereka sekedar berkata, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan. Tapi pada akhirnya mereka tidak konsisten memelihara iman, memelihara apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kita sudah bahas panjang lebar soal kriteria itu Om Sam, ya. Bagaimana untuk mencapai impian. Nah, ini yang menarik Om Sam, dan paling penting, ataupun kalau buat saya ini orang yang harus betul-betul garis bawahi. Kadang orang sudah tidak punya impian sorga. Impiannya tertutupi oleh target sekuler duniawinya. Yang penting saya pengen jabatan itu tercapai. Saya pengen omset saya sekian setiap tahun misalnya. Jadi impian sorga itu sorga sudah tidak jadi impian mereka. Malah target-target duniawi ini bagaimana? Saya bicara dengan salah satu pelayan dari Jakarta. Dia mampir ke Gorontalo. Dia bilang di salah satu negara, saya nggak sebut negara apa, itu umat Kristiani sudah nggak pikir lagi sorga. Wah, ini yang bahaya. Karena mereka berkata gini, kalau kita bicara sorga, bicara Tuhan. Tanpa pun kita bicara Tuhan, mereka secara ekonomi mapan. Wah. Iya. Orang tua sampai ke anak cucu hidup berkelimpahan. Makanya di negara itu dulu gereja penuh, sekarang. Karena apa? Istilah iman mereka mulai terkikis. Akhirnya Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memberkati mereka, itu sudah menjadi nomor 2. Nah, ini yang bahaya. Mereka sekarang mentuhankan apa yang mereka miliki. Harta benda. Iya kan? Pangkat, kedudukan di mana mereka ada sekarang. Dan saya kaget. Beliau cerita itu, dia bilang ini serius. Dia bilang, jadi bagaimana untuk kita supaya jangan sampai kita tertolak. Ya, kita tidak bisa menomor duakan Tuhan. Itu aja. Tetap kita harus tahu, hidupmu ada, engkau diberkati, engkau sehat, bisa terus berjalan, menjalani hidup apa adanya, semua karena Tuhan. Nah, kalau kita masih tetap punya iman seperti itu, maka kita orang-orang yang akan menikmati jerih lelah kita. Amin. Seperti itu Pak Budi. Mendapat hadiah mahkota tadi ya. Akan mendapat hadiah mahkota. Kesimpulan garis besar lagi apa yang bisa disampaikan dari awal tadi, kriteria-kriteria, dan ditutup dengan tadi apa yang akan disampaikan oleh soal mengejar impian. Mengejar impian. Impian sesuatu yang kita belum dapat hari ini. Impian itu kita akan raih hari esok.
Bagaimana untuk meraih hari esok, meraih impian yang kita cita-citakan sekarang. Hari inilah, waktu masih ada. Kesempatan. Jangan berhenti. Ya. Selama kesempatan ada, impian itu ada di depan kita dan kita akan raih. Sekarang saya simpulkan, Ya. kendaraan apa yang akan kita pakai untuk supaya kita ada di impian Mencapai itu? di impian. Imanmu jangan sampai kendor. Amin. Dengan imanlah ibarat kendaraan, kita akan sampai di sana. Dengan iman kita bekerja tadi, konsisten, berusaha terus, tapi dasarnya iman. Ya. Inilah kendaraan yang akan membawa engkau sampai di mana engkau Amin. impikan Percaya itu. kepada Wah. Tuhan. Ya, luar biasa. Kita sudah buka dengan doa. Saya minta kembali kesediaan Pendeta Samuel Pangalong untuk menutup firman Tuhan dengan doa juga agar menjadi rema kepada pemirsa di rumah. Mari pemirsa dan kita semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Apa yang hamba-Mu sampaikan bersama Pak Budi. Biarlah telinga kami yang mendengar diberkati. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, menjelaskan. Tapi Engkau Roh Kudus ada di mana-mana. Engkau sendiri akan memberikan pengertian kepada kami, murid-murid-Mu yang sedang mendengar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Ini doa kami, sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Samuel yang sudah memberkati kita dengan pemberitaan firman Tuhan soal mengejar impian. Impiannya adalah surga. Tidak Surga. ada impian lain Tidak yang ada harus impian lain. mengaburkan impian kita soal kita akan mencapai surga yang Tuhan sudah janjikan. Demikian kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.